Beda hati. Kita mau lokal. Pilih yang dah. Udah dua. Nah, ada kendra ini baik. Beres ya. Dadah dadah ke sini. Oke. Ngantri bapak-bapak. Antri sembako. Pergi ke antri baru. Tiga Bu Leli kan bisa jadi kepala sekolah. Oh iya juga ya. Jadi wakil lah. Coba dadah semua ke sini. Ya, selesai. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 UPTD SMP Negeri 2 Simpang Mampang oleh Ibu Murni SPD. Baiklah, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul pada acara hari ini. Salawat beriring salam kita sanjung-sanjungkan ketakwaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oleh yang telah membawa kita ke alam yang penuh dengan ilmu berpendidikan saat ini. Baiklah, kita sambut kata-kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah UPTD SMP Negeri 2 Simpang Mampang yang akan disampaikan oleh Ibu Idawati SPDMN. Kepada Ibu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah ya Allah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga sampai saat ini kita masih bisa berdiri di sini. Selawat beriring salam kita sanjung-sanjungkan kepangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan yang kita rasakan saat ini. Penghormatan saya kepada bapak-bapak, guru-guru SMP Negeri 2 Simpang Mampang. Penghormatan saya kepada ibu-ibu calon guru penggerak angkatan 11. Pada kesempatan ini di acara diseminasi aksi nyata budaya positif yang akan disajikan oleh Ibu Murni SPD yang merupakan salah satu calon guru penggerak di sekolah kita. Nah, budaya positif itu wajib kita laksanakan. Kita harus selalu berpikir positif. Harus kita lakukan. Nah, tadi sekilas kita mendengar mengenai hukuman yang namanya itu tergantung kekuatan tubuh siswa. Kita tidak bisa menerapkan menyuruh siswa untuk push up karena tidak semua siswa bisa melakukan push up, mampu melakukan push up tersebut. Berarti kan kita harus memilih hukuman. Itu kalau menurut saya. Hukuman itu sebaiknya kita berikan hukuman yang mendidik,
seperti tadi ada disampaikan menyuruh siswa membaca misalnya, kan? Membaca. Dari siswa yang kebetulan di sekolah kita banyak siswa yang belum bisa membaca. Berarti cocok kita lakukan itu siswa yang terlambat sekolah dan tidak masuk, kita suruh dia membaca. Tapi jangan asal kita suruh, harus kita kontrol. Ada juga tadi kan kontrol dulu. Harus kita kontrol. Kalau siswa kita suruh saja membaca dia satu-satu, tentunya ada efektif. Tidak mungkin dilakukan, tidak ada hasilnya. Nah, itu harus kita terapkan di sekolah kita, harus ya. Budaya positif itu harus kita terapkan di sekolah kita. Dan mudah-mudahan ke depan nanti tahun 2025 ada dibuka lagi CPP angkatan ke-11 dan selanjutnya, termotivasi guru-guru yang lain yang belum. Dan ada kita dengar kabar guru-guru yang sudah umur 50 pun boleh. Semua tahu kan ya, yang umur 50 tahun, di atas 50 tahun tergerak, artinya untuk bergerak dan menggerakkan. Seperti itu. Nah, ini saja yang bisa kami sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Widawati SPDN. Selanjutnya, sama-sama kita dengarkan pemaparan, penerapan dan pemahaman budaya positif oleh Ibu Murni SPD. Kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul di ruangan laboratorium IPA sekolah kita yang tercinta ini. Selanjutnya salawat dan salam senantiasa kita sajikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah UPTD SMP Negeri 2 Simpang. Yang saya hormati juga ibu-ibu rekan guru dari UPTD SMP Negeri 2 Simpang yang telah meluangkan waktunya, sekaligus ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya karena bisa meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan diseminasi. Baik Bapak Ibu, sebelumnya perlu saya sampaikan sedikit bahwa seperti yang kita ketahui bahwa saat ini saya dan beberapa teman sedang mengikuti yang namanya program guru penggerak. Jadi di dalam pendidikan guru penggerak ini kami diamanatkan dari kementerian, ya, diamanatkan untuk berbagi, untuk mengimbaskan pengetahuan atau materi yang telah kami dapat kepada Bapak Ibu sekolah, untuk kita bisa bekerja sama menciptakan budaya positif. Jadi judul kita hari ini adalah diseminasi aksi nyata nomor 1.4 budaya positif kawan guru penggerak angkatan 11. Baik, kita masuk ke materinya Bapak Ibu. Di sini seperti yang Ibu lihat di halaman judul ada penerapan dan pemahaman budaya positif. Jadi sudah dibesar-besarkan tulisannya budaya positif. Jadi ketika saya mengucapkan budaya positif, Bapak Ibu melihat di sini pasti ada sesuatu yang terserat di pikirannya. Apa sih budaya positif itu? Bagus sekali Bu Leli ya. Tadi kata Ibu Leli budaya positif kebiasaan baik yang sering dilakukan ya, luar biasa. Itu sudah benar Bapak Ibu. Jadi budaya positif ini adalah kebiasaan baik berdasarkan nilai-nilai
Ya, jadi kita harus tahu dulu kebaikan-kebaikan apa saja yang mau kita prioritaskan di sekolah kita. Nah, di sini kami mengajak ibu-ibu agar supaya nanti setelah mendapatkan pemahaman tentang budaya positif, kita bisa terapkan sama-sama di sekolah. Nah, di dalam budaya positif ini ada beberapa konsep inti yang harus kita pahami agar mampu kita menerapkan budaya positif di sekolah. Nah, di sini sudah ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan restribusi. Jadi yang paling atas itu adalah perubahan paradigma belajar. Nah, sebelum kita bahas ke paradigma belajar, di sini ada pertanyaan tematik. Setuju, tidak setuju. Jadi ibu-ibu di sini boleh silakan pilih ya. Boleh setuju, boleh tidak setuju. Nggak ada hukuman, ya. Bebas. Sesuai dengan apa yang kita yakini. Pertanyaan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Tidak ya? Oke, sudah menjawab tidak setuju. Baik. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana? Setuju? Oke, setuju. Yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Oke, berarti coba saya simpulkan tadi nomor 1 tidak setuju, nomor 2 setuju, nomor 3 setuju ya. Oke, jadi nanti seiring berjalannya pemahaman materi nanti kita akan lihat apakah yang benar ini seperti apa. Oke, silakan lanjut Bu. Nah, yang pertama ada perubahan paradigma. Paradigma, apa sebenarnya paradigma itu? Sudah pernah dengar? Lihat? Yang sedang terjadi. Baik, ada lagi paradigma. Sesuai Ibu Hidayah itu yang sedang terjadi. Bisa juga kita paradigma itu cara kita memandang suatu keadaan atau permasalahan. Bagaimana cara kita memandang permasalahan tersebut? Nah, di sini ada sebuah ilustrasi si A dan si B. Ya, jadi si A dan si B ini salah satu dari mereka apakah si A kita berikan di dalam genggaman mereka itu sesuatu yang sangat berharga. Sedangkan si B ini mencoba untuk membuka genggaman si A. Apakah akan dibukanya? Si B itu boleh menggunakan layun apa saja. Boleh membujuk, boleh mengancam, boleh menyuap, apapun boleh dia lakukan dalam usaha untuk membuka kepala tangan si A. Kalau menurut ibu-ibu, si A bakal buka atau tidak? Tidak ya? Gampang sekali makanya tidak. Ada lagi? Silakan ibu boleh, silakan. Bakal bisa kalau dengan rayuan yang emang menurut dia ada imbalan di balik itu.
Dr. William Glasser itu tidak benar, itu hanya ilusi. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Gimana? Salah ya. Itu adalah salah, hanya ilusi saja. Jangan mentang-mentang kita sudah lebih dewasa kita bisa memaksa anak. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Ngecek-ngeceknya kita lebih tahu lah dibanding mereka yang masih anak-anak. Itu semua keempat ini adalah ilusi, itu tidak benar ya. Jadi kita harus merubah pemikiran kita bahwa yang bisa mengontrol diri itu hanya diri kita. Nah, di sini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Saat ini masih kebanyakan kita berada pada stimulus respon. Artinya ketika ada stimulus kita respon, baru ada respon dari kita. Ketika orang marah ke kita, gimana respon kita? Apakah marah balik atau gimana? Jadi harus ada stimulusnya dulu. Di bagian stimulus respon ini kita ada mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita memaksa orang. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat tunjukkan gagal, model berpikir menang kalah. Jadi ini lebih seperti ke teori masing-masing individu ya. Kita tidak peduli dengan orang lain, kita hanya peduli dengan diri kita sendiri. Kita mau orang lain sama dengan kita, padahal kita berasal dari lingkungan yang berbeda. Makanya kita memiliki pandangan ataupun pemahaman yang berbeda dengan orang lain. Jadi kita harusnya beralih ke teori kontrol, yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menang. Jadi paradigma kita harus kita ubah ke yang sebelah sana, yang teori kontrol. Yang sebelah sini sudah bisa kita tinggalkan. Kita masuk ke dalam paradigma belajar yang baru. Ya, tadi kan kita mau ciptakan budaya positif, jadi ubah dulu pandangan kita. Kenapa? Karena kita di sini menghadapi anak-anak, menghadapi siswa-siswa kita. Jadi ketika mereka melakukan tindakan apapun di sekolah itu pasti ada tujuannya, pasti ada yang berusaha mereka wujudkan. Kemudian tadi kita sudah paradigma belajar, pemikiran kita sudah kita pindahkan ke yang teori baru ya, teori kontrol. Sekarang kita masuk apa makna disiplin. Disiplin sering kita dengar ya. Biasa kalau dengar kata disiplin apa yang muncul di pikiran Bapak Ibu? Ada? Ya, tepat waktu ya. Kejadiannya berlangsung seperti itu setiap hari. Ya, kejadian yang berkaitan setiap hari dan prioritas ya, disiplin usaha sesuai dengan waktu yang kita tentukan. Baik, benar sekali. Itu juga termasuk dalam disiplin. Nah, disiplin di sini kalau menurut bahasa Latinnya adalah disiplina yang artinya belajar. Jadi di sini kita diajak untuk belajar mengontrol diri. Mengontrol diri untuk apa? Mengontrol diri dalam mewujudkan tujuan-tujuan ataupun keyakinan-keyakinan yang kita percayai. Jadi ketika kita misalnya punya kepercayaan bahwa jujur itu bagus, itu nilai yang kita yakini. Jadi dalam tindakan kita, kalau kita memiliki sikap disiplin, kita akan berusaha untuk melakukan yang sesuai dengan nilai-nilai kejujuran. Kemudian disiplin positif, salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menemukan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa
harus bisa menumbuhkan kesadaran pada diri murid agar melakukan sesuatu jangan karena ada hukuman ataupun penghargaan, imbalan, tapi muncul dari dalam diri. Tujuannya apa? Agar murid memiliki disiplin diri sehingga berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, tadi saya sempat katakan bahwa keyakinan itu yang merujuk kepada nilai kebajikan universal. Kebajikan universal yang seperti apa? Yaitu nilai-nilai yang kita percayai bersama secara umum, baik itu kita di Aceh atau di Eropa sana atau di Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, kemanapun kita bawa nilai itu akan tetap benar, tetap kebajikan. Kemudian kebajikan seperti apa yang diharapkan bisa kita tumbuhkan dalam murid-murid? Ada banyak sekali, tapi dari dalam kurikulum mereka sudah ditentukan, yaitu profil pelajar Pancasila. Ada apa saja di sini? Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkegiatan global, bergotong royong, kreatif, ya, dan terakhir ada mandiri. Jadi nilai-nilai ini yang berusaha kita tetapkan kepada murid-murid kita nanti. Mereka harus memiliki nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kita lanjut ke 5 kebutuhan dasar. Ibu-ibu, kalau kebutuhan dasar kan sesuatu yang tidak bisa tidak dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi itu bakal bahaya. Kira-kira apa saja itu kebutuhan yang harus? Kebutuhan dasar kita sebagai manusia apa? Makanan, rumah, pakaian, kesehatan. Ya benar. Kebutuhan primer, sekunder, tersier, satu lagi ya. Ya, tersier. Oke, baik. Jadi ada 3 ya. Nah, kita lihat apa saja di sini. Ada 5 ya. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Jadi ibu-ibu, siswa kita di sini juga butuh yang ini semua. Mereka sama seperti kita butuh 5 kebutuhan dasar ini. Kalau tidak kita penuhi karena dia berinteraksi dengan kita di sekolah atau dengan temannya, kalau tidak terpenuhi yang 5 ini, mereka akan bertingkah aneh. Ya, kita lihat apa saja contoh-contohnya. Ternyata bertahan hidup ada kesehatan, rumah, dan makanan, kasih sayang dan rasa diterima, diterima di keluarga, rasa hidup, teman kerja, itu sama seperti yang kita mau juga. Kemudian ada penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Oke, next. Ini kita ambil satu contoh untuk di sekolah ya, untuk anak-anak kita, siswa-siswa kita. Kasih sayang dan rasa diterima itu sangat luar biasa penting lagi selain dengan bertahan hidup. Jadi anak-anak kita itu butuh untuk diterima di sekolah, disayang. Bagaimana cara kita menerapkannya? Menjemput siswa di pintu gerbang sekolah waktu mereka datang ke sekolah itu bisa. Karena saat kita menjemput anak-anak itu juga bisa menjadi sarana komunikasi kita. Kita bisa tanyakan kepada mereka gimana kabarnya hari ini sudah sarapan atau belum. Pokoknya kita bisa jalin komunikasi dengan mereka. Atau mungkin nanti akan bisa ada cerita dari anak-anak, oh hari ini saya seperti ini, seperti itu. Jadi dari situ terbangun komunikasi emosional dengan anak-anak kita.
hukuman, apalagi penghargaan, pujian, konsekuensi, itu semua sangat sering terjadi di sekolah dengan kita sehari-hari ya. Yang pertama ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi anak-anak itu pertanyaannya seperti itu. Ini kalau saya tidak kerjakan yang ditugaskan ibu guru, gimana? Hukumannya apa? Saya takut dapat hukuman, jadi saya kerjakan. Dia kerjakan bagus, tapi sebenarnya itu hanya untuk sementara, tidak bisa untuk sampai dalam jangka waktu panjang. Kemudian ada lagi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Kalau imbalan bagus ya, kita kasih penghargaan, kita kasih imbalan. Tapi sama seperti hukuman tadi, itu hanya bersifat sementara. Sedangkan yang terakhir untuk menghargai diri sendiri. Jadi anak-anak melakukan sesuatu karena menghargai keyakinannya sendiri. Ini yang harus kita temukan di anak-anak, motivasi internal. Jadi ada hukuman ataupun tidak ada hukuman, mereka tetap melaksanakan tugas yang kita minta karena mereka ada keyakinan yang mereka percaya yang harus mereka dapatkan. Next. Di sini kita lihat ada hukuman, sanksi dan konsekuensi. Di sini ada beberapa contoh. Silakan ibu lihat. Kira-kira ini termasuk kemana ya? Termasuk ke hukuman atau konsekuensi. Yang nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Oke, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi ya. Oke, murid diminta untuk push up 12 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas rumah di depan coret-coret. Konsekuensi ya. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Berdiri di depan kelas mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang menerima pelajaran. Konsekuensi apa benar? Coba kita cek ya. Boleh slide-slide ini kita lihat. Oke, ini jawabannya. Kira-kira berapa benar benar semua ya? Nanti sudah lulus harusnya bisa ikut materi lain ya. Oke, terima kasih luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu.
satu arah. Kita sebagai guru langsung keluarkan hukuman, langsung keluarkan kalimat. Ayo kamu bisa, ayo kamu telanjang kaki hari ini karena warna sepatu kamu beda dari yang lain. Itu langsung dari gurunya. Sedangkan kalau penghargaan berkebalikan dari hukuman, tapi juga menurut Diane Gozen itu tidak boleh penghargaan karena apa? Dia masih masuk ke dalam motivasi eksternal. Sedangkan yang kita mau adalah motivasi internal dari dalam diri anak. Hukuman dan penghargaan merupakan motivasi eksternal. Sebaiknya ketika melakukan sesuatu harus berdasarkan motivasi internal agar dapat menghargai diri sendiri. Ya, memang menyenangkan kalau dapat penghargaan, tapi sekali-sekali aja. Walaupun dari Gozen bilang nggak boleh sama sekali, tapi kita sebagai guru yang lebih tahu bagaimana kondisi anak. Jadi kalau misalnya kasih pujian juga sekali-sekali aja, jangan terlalu sering karena bisa menimbulkan kecemburuan dari anak-anak yang lain. Atau kita panggil dia secara pribadi dan kasih pujian kita di situ, jangan di depan anak-anak yang lain. Baik. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas gagal, hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan masuk ke dalam konsep disiplin identitas gagal. Kalau hukuman kita bisa terima, ya memang hukuman itu akan membuat anak menjadi gagal. Kalau penghargaan bisa diterima nggak ibu? Kok dia masuk ke dalam identitas gagal? Pendapatnya apa yang ibu pikirkan bahwa menurut ibu seperti apa? Penghargaan. Kenapa dia kok bisa masuk ke dalam identitas gagal? Menurut saya Bu ya, menurut saya juga, iya, jadi saya baca Pak. Kalau penghargaan itu seharusnya ada, tapi dengan banyak-banyak. Tapi nggak masuk identitas gagal lah menurut saya. Kenapa konsep di sini bis sudah itu mau dijelaskan? Terima kasih untuk sudah luar biasa ya. Tadi untuk sudah kenapa sih harus masuk ke identitas gagal? Padahal kan ini penghargaan bagus bisa memberikan motivasi ya. Kenapa? Karena penghargaan seperti dikatakan tadi, kalau terus menerus itu sudah menimbulkan kecemburuan. Iya, tidak ada rasa tanggung jawab. Kemudian juga bisa memperburuk hubungan. Kenapa bisa memperburuk hubungan? Karena ketika gurunya tidak mau memberikan pujian lagi, penghargaan lagi, si anak kan sudah berharap, ya ibunya gue jadi ya Tuhan. Dia jadi marah ke gurunya karena sudah terbiasa dikasih kok hari ini nggak dikasih, jadi merepet. Kemudian ada juga penelitian yang mengatakan bahwa penghargaan itu bisa mematikan kreativitas. Bagaimana itu ibu? Penghargaan mematikan kreativitas. Karena yang mendapat anak bahasa orang yang lain kan padahal Boleh, silakan, boleh yang lain. Kreativitas. Pada saat diberi penghargaan dia merasa puas dengan hasil yang berlari itu. Sehingga dia tidak berusaha mencoba lagi dan menggali dari potensinya. Ya. Luar biasa, benar sekali. Dan dia usaha udah baca contekannya ya. Iya, benar sekali seperti yang dibilang Bu Zara ya. Kalau misalnya penghargaan itu mematikan kreativitas, karena dia sudah puas ketika mendapatkan penghargaan. Dia sudah puas sampai di situ. Jadi dia tidak ingin mencoba berlebih. Misalnya dia sudah terbiasa dapat penghargaan. Oh, hari ini saya
kita berada di posisi kontrol guru. Ada 5. Yang pertama penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ibu-ibu biasanya ini kalau kita menanam ke diri kita sendiri, kita yang paling sering yang mana? Disconnected. Penghukum. Oke, Bu Sida penghukum. Ada lagi kebanyakan penghukum ya. Oke, baik. Sekarang coba kita saksikan satu video tentang posisi korban. Kamu deh, pasti terlambat. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu malah berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Low battery. Please charge. 5 kali sekalian. Pak, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru dapat terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur sama kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang murid dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Kata Ibu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan nyalakan orang yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi.
Bisa lah, Bu. Ya sudah, sekarang masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada les aja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersedia guru untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang menciptakan adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa tanggal les semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain yang tidak bisa. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kalau akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa penyerahan di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk memimpin murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Baik, Ibu, kita sudah melakukan tadi contoh 5 posisi kontrol guru. Kalau seandainya ibu-ibu ini jadi si Naren, kira-kira posisi kontrol guru
Dan yang terakhir ya, kenapa suka sama yang manajer ini? Memberikan solusi ya. Sasaran memberikan solusi. Nggak ada yang suka dengan posisi kontrol guru sebagai teman? Gimana? Suka juga ya? Enak kan ada orang dalam, ada temannya. Boleh sebagai kita guru sebagai teman, tapi itu juga masuk ke nanti motivasi eksternal. Karena kalau ada kita, dia mau giliran dengan guru lain, tidak mau. Jadi kalau misalnya akan mau dengan semua guru, berarti kita semua harus dekat dengan anak-anak. Kalau misalnya refleksi ke diri kita sendiri, selama ini posisi kita sebagai sebagai penghukum. Jadi memang sering kita semua ini sering dikit komiku ya. Kita kasih iya, kita tidak tanya dia kenapa melakukan kesalahan. Jadi kalau memang misalnya posisi kita masih di posisi yang paling rendah tadi, posisi kontrol guru sebagai penghukum, pelan-pelan kita tingkatkan ke pembuat rasa bersalah, kemudian jadi teman, baru jadi pemantau, terakhir jadi manajer. Oh, kalau bisa langsung dari penghukum ke manajer, luar biasa ya. Tapi kita pelan-pelan aja. Nah, next. Oke, tadi sudah kita lihat videonya, kemudian sudah kita refleksi juga pengalaman kita. Di sini ada beberapa kalimat. Nanti Ibu pilih, itu kira-kira kalimat itu biasanya siapa yang mengeluarkan kalimat seperti itu? Ya. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat rasa bersalah. Boleh saya minta satu orang untuk memperhatikan kalimat ini seperti apa? Ibu Sarah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kenapa Bu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kita kasih tepuk tangan. Tadi suaranya lembut sekali, tapi terasa menusuk ya. Menusuk ya. Buat kita merasa, saya udah kenapa saya kayak gitu ya. Itu menurut ibu pembuat rasa bersalah tuh ya. Oke, kita lihat apakah benar. Oke, luar biasa. Jawabannya tepat sekali. Next, ada kalimat apa rencanamu untuk memperbaiki ini? Itu biasa diucapkan oleh manajer. Oke, kita lihat apakah benar manajer. Oke, very good. Next, kalimat ya sudah. Kali ini tidak apa-apa, nanti juga istirahat. Kira-kira benar nggak jawaban saya begitu? Benar? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu balik surat. Benar? Harusnya kan benar. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu balik surat. Ya? Itu siapa? Teman. Check it out. Oke, benar-benar ya. Next. Apa yang telah kamu lakukan? Biasanya diucapkan oleh oke, kita cek. Biasa sekali ibu-ibu ini benar semua jawabannya ya. Belajar membaca. Selesai. Sekarang kita lanjut ke kelas atau sekolah. Sepertinya ini saya lihat sudah agak membosankan ya, sudah agak ngantuk. Saya mau kasih speaking satu. Silakan berdiri. Agar tersenyum lagi, kita akan senyum lebar selama 30 detik. Kuliah boleh tolong stopwatch-nya ya, 30 detik. Silakan
dengan pasangan masing-masing di meja saling berhadapan. Pasangannya belum lahir lagi. Umur sudah. Umur sudah suruh senyum. Aturannya masing-masing jangan dipikirkan, jangan dipikir lucu. Oke, Dua, tiga. sehingga ibu-ibu jangan pilih. Sehingga yang pilih. Ya, sehingga. Oke. Masker dong. Kasih besar semua ya. Ini sudah letih ya mulutnya ya. Oke, kita lanjut lagi ke kelas. Ibu-ibu, kita disarankan di sekolah untuk membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Bagusnya kita mulai dari keyakinan kelas dulu, ya. Jadi nanti ibu-ibu wali kelas boleh kita nanti berkolaborasi mencoba menciptakan keyakinan kelas di kelas masing-masing. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu yaitu sejumlah kebajikan yang kita yakini, kita buat bersama siswa. Jadi yang buat itu bukan kita, tidak satu arah, tapi dari siswa. Kenapa harus keyakinan? Kalau dulu kan ada namanya peraturan, Pak, peraturan kelas. Iya, atau kesepakatan. Sekarang sudah naik sebentar lagi, jadi keyakinan. Karena kalau peraturan itu kesannya seperti kita mengatur orang, orang itu terpaksa untuk mematuhi. Kalau keyakinan itu timbul dari diri sendiri, dari motivasi internal. Oke, next. Ini contoh penerapan di kelas yang sudah kami laksanakan kemarin di kelas 72. Ini ibu dokumentasinya untuk foto aja ya. Ini anak-anak sedang menempelkan nilai-nilai kebajikan menurut mereka masing-masing. Dan hasilnya seperti yang di sebelah kanan, keyakinan kelas 72 ya, wali kelas 72 Ibu Rahmi ya. Di sini ada jaga kebersihan di ruang kelas kita, saling menolong dan menyayangi sesama teman, berpakaian bersih dan rapi, datang dan masuk kelas tepat waktu, belajar dengan sungguh-sungguh. Kita lihat sudah sesuai tidak dengan mengambil keyakinan. Bagaimana penentukan keyakinan kelas? Yang pertama, kalimatnya lebih abstrak daripada peraturan. Yang kedua, sedikit saja biar mudah diingat. Jadi tidak perlu banyak-banyak, cukup 3, 5 atau 7. Kemudian berupa pernyataan universal. Dapat diterapkan di kelas, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, dibuat dalam bentuk kalimat positif. Kemudian terakhir, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Kenapa harus berkontribusi semua? Karena mereka adalah subjek yang akan menjalankan keyakinan kelas nanti. Baik, next. Kita masuk ke restitusi. Sudah pernah dengar restitusi? Ya, sebenarnya sudah pernah mengumpul kembali, mengulang. Ada lagi, Ibu? Memperbaiki diri. Oke, kita lihat apa sebenarnya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini kita
Kita kasih waktu, kemudian jangan dari kita, jangan kita bilang kamu harus seperti ini, nanti ini. Tapi harus dari mereka sendiri solusinya. Kita hanya membimbing saja, ya. Oke, next. Ini ciri-ciri restitusi. Sementara ada 10 itu bukan untuk menerus kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Kemudian mengumpul untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan, fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang bermasalah pada kelompoknya. Oke, next. Nah, ini baru ada identitas sukses. Tadi ada identitas gagal. Sekarang ada identitas sukses. Apa saja yang masuk identitas sukses? Konsekuensi dan restitusi. Jadi yang paling tengah itu hukuman, kemudian yang pertengahan ada konsekuensi, dan yang paling atas itu restitusi. Jadi restitusi inilah yang diharapkan mampu diberikan guru kepada siswa, yang mampu diterapkan guru. Seperti apa restitusi? Murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pekerjaan masalah mengungkapkannya. Murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi karena dari dia sendiri, makanya mungkin anak-anak akan lebih bisa menjalankan apa yang sudah diajarkannya. Oke, next. Segitiga restitusi. Tadi restitusi aja, sekarang ada segitiga. Nah, karena kita guru diharapkan bisa memberi restitusi, bagaimana cara yang menjalankannya? Ada 3 langkah cara menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama, ada langkah menstabilkan identitas, validasi tindakan, menanyakan keyakinan. Jadi itu harus dilakukan secara bertahap. Tujuannya apa? Untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Next. Ini dia ilustrasi untuk segitiga restitusi. Yang pertama yang paling bawah itu, yang tahap pertama itu menstabilkan identitas. Jadi ketika anak-anak membuat kesalahan, kita maklumi dulu kenapa dia melakukan itu. Ya, jangan kita langsung vonis itu salah, itu tidak benar. Tapi kita stabilkan identitas. Kenapa kamu melakukan itu? Baru lanjut ke validasi tindakan yang salah. Apakah dia sadar bahwa perbuatan itu salah atau tidak? Ya, baru terakhir menanyakan keyakinan. Itu yang kamu lakukan sesuai tidak dengan keyakinan kita. Jadi itu langkah restitusi yang biasa disebut segitiga restitusi. Next. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah pernah saya lakukan di kelas 7. Di sini ada siswa Zalul Omar. Siapa ibu-ibu? Zalul Omar, ya. Ini ada kasus pengakuan saat sedang belajar. Awalnya si Zalul tidak mengakui yang kesalahannya, tapi setelah kita tanya terus kita cari, ternyata dia mengakui dan bersedia untuk memperbaiki kesalahannya. Ini semuanya ya. Gimana perasaannya setelah restitusi sama ibu nanti? Ada aja nih. Jadi itu testimoni dari Zalul Omar. Di testimoni katanya senang kan, nggak dimarah-marahi. Itu saja ibu yang dapat saya paparkan pada siang hari ini. Saya kembalikan kepada ibu ya. Baik. Bagus sekali pemaparan yang telah disampaikan oleh Ibu Murni SPD. Bagaimana ibu-ibu yang lain? Adakah yang mengganjal di hati ibu-ibu yang ingin disampaikan atau dipertanyakan buat Bu Murni? Silakan. Itu aja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Saya hanya bertanya tentang 5 kebutuhan dan kebutuhan hidupnya kepada saya. Yang bagaimana dikatakan bebas sekolah, apa anak-anak bebas seluas-luasnya atau benar-benar bebas atau siapa yang bebas atau kalau kita mau bekerja Baik, kita persilakan Bu Murni untuk menanggapi pertanyaan dari Ibu Mursyida. Terima kasih, pertanyaan yang luar biasa ya. Tadi yang kita bahas cuma kasih sayang satu. Sedangkan yang 4 lain sudah kita bahas. Ada salah satunya kebutuhan dasar untuk bebas. Yang namanya manusia, makhluk hidup, pasti semuanya ingin bebas. Jadi kadang saya merasa kasihan itu sama burung-burung hidup di dalam sangkar ya. Kasihan dia nggak ada kebebasannya. Jadi pertanyaan Bu Mursyida, bagaimana sih maksud kebebasan bagi murid gitu ya? Jadi yang kebebasan ini murid diberikan kebebasan bagaimana apakah bisa negara belajar, di mana dia belajar, tempat dia belajar, itu bisa kita kasih kebebasan kepada anak. Kita beri dia pilihan. Bu, saya itu nggak bisa belajar di dalam kelas terus. Saya mau di luar. Bisa ya? Nggak mesti belajar itu di dalam. Sekali-kali kita variasikan agar jangan dia bosan. Karena anak-anak pilih bebas. Mau di luar, ada mau di perpus, ada mau belajar di lab, itu bisa kita kasih kebebasan. Bukan berarti dia bebas-bebasnya enggak. Karena kalau sebebas-bebasnya, nanti takutnya akan mengganggu yang lain. Jadi yang namanya istilah merdeka dalam kurikulum merdeka itu, anak itu mampu bisa dikasih kebebasan, tapi bisa juga memperhatikan ketenangan orang lain, kebebasan, kemerdekaan orang lain. Jadi jangan egois, mentang-mentang kita ada merdeka, kita bisa seenaknya. Tidak. Tapi kita harus bisa juga memberikan kemerdekaan bagi orang lain, jangan sampai terganggu dengan sikap kita. Jadi iya benar sekali Bapak. Ada benarnya, ada kontrolnya tadi dalam diri anak. Oke, sabar. Bisa diterima? Atau ada pendapat yang lain yang ingin menambahkan? Cukup pertanyaan lagi, siapa? Oke. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi di sini tentang budaya positif, saya memahami pengertian dari budaya positif itu nilai-nilai atau perilaku-perilaku kebiasaan-kebiasaan yang berpusat kepada murid yang tujuannya menumbuhkan karakter murid. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, langkah apa saja yang harus kita tempuh untuk menerapkan budaya positif tersebut di sekolah kita? Oke, itu saja. Baik, silakan Ibu Murni. Terima kasih Ibu Rahmiati, pertanyaan yang luar biasa sekali ya. Bagaimana cara yang bisa kita lakukan untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita? Seperti yang kita paparkan tadi tentang keyakinan kelas, kita memilih dulu keyakinan apa yang ingin kita tonjolkan dari sekolah kita. Boleh kita pilih 3 atau 4 dan nilai-nilai kebajikan itu
seperti kita usahakan besok lupa, jangan cuma hanya 1-2 guru, sedangkan yang lain santai saja, itu tidak bisa. Harus ada kekompakan, persatuan antara kita semua untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan kelas kita, sehingga anak-anak bisa belajar dengan nyaman, bisa mendapatkan kebutuhan dasarnya, sehingga tidak berperilaku aneh-aneh di sekolah. Ya, kita sebagai guru profesi yang sangat luar biasa. Mari kita maksimalkan potensi kita agar bisa menciptakan generasi bangsa yang unggul sesuai dengan visi sekolah kita. Begitu Ibu ya. Baik. Sekarang kita masuk ke refleksi. Siapa yang ingin merefleksikan pemaparan dari Ibu Kurni? Ayo, siapa? Bu Zahra, Bu Razi, siapa? Boleh ini Bu Afna? Ayo, atau saya sendiri? Boleh. Baik.